Ada Fir'aun tertentu yang mereka itu memang baik. Gitu. Contohnya Fir'aun, ada yang mengatakan Alexander Zulkarnain. Zulkarnain itu termasuk bagian keluarga Fir'aun. Kemudian contohnya Fir'aun yang hidup pada masa Nabi Yusuf alaihissalam. Ada yang mengatakan bahwa itu Fir'aun yang baik seperti itu. Tapi yang Fir'aun yang dianggap bahwa Fir'aun yang jahat atau yang buruk, itu Fir'aun yang hidup pada masa siapa? Pada masa Nabi Musa alaihissalam. Itu dia. Gitu. Nah, oleh karena itu ketika Al-Quran menyebutkan satu julukan, itu sebenarnya menjadikan indikator kepada kita semua bahwa nanti itu juga pada masa yang akan datang ada muncul orang-orang yang seperti Fir'aun ini. Gitu. Berbeda halnya kalau Al-Quran menyebutkan nama, itu tidak akan berulang kisahnya. Kalau Fir'aun akan berulang kisahnya. Ada Fir'aun pada masa sekarang, ada Fir'aun di Indonesia, contohnya ada Fir'aun di mana? Di Mesir, ada Fir'aun di Malaysia, dan kira-kira seperti itu. Ada Fir'aun tertentu yang memang memiliki sifat-sifat. Tapi kalau kita katakan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu nama, itu tidak akan berulang. Contohnya siapa? Allah menyebutkan nama Maryam. Maryam. Itu nama Maryam dan kisah Maryam tidak akan berulang lagi, tidak ada. Gitu. Tidak ada orang-orang nanti yang contohnya di masa akan datang atau masa sekarang ini seorang wanita hamil kemudian punya anak laki-laki, anak itu bisa menjadi seorang nabi, itu tidak ada seperti itu. Walaupun mungkin kalau secara kasat mata mungkin ada beberapa perempuan wanita yang hamil di luar nikah itu kira-kira seperti itu jangan dianggap bahwa cerita Maryam terulang kepada perempuan itu, enggak Pak. Nah, itu perbuatan yang salah seperti itu. Kira-kira seperti itu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas karunia rahmat nikmat yang Allah curahkan pada kita. Pada yang malam mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufik kepada kita untuk bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kesehatan Allah berikan kepada kita. Khususnya kita menjelang bulan Ramadan yang sebentar lagi insyaallah akan kita laksanakan. Mudah-mudahan kesehatan itu Allah berikan selalu kepada kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak yang dirahmati Allah, orang tua kami, guru-guru kami, adik-adik kami yang hadir pada malam hari ini. Ini merupakan pertemuan kedua kita terkait tentang pembahasan tauhid atau akidah. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan ini dengan panduan kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas beberapa tema atau istilah-istilah yang terkait tentang tauhid atau yang kita kenal dalam ilmu tauhid. Pada pertemuan bulan lalu kita membahas tentang muqaddimah, yaitu pengantar dalam ilmu tauhid. Kita sebutkan bahwa kebutuhan seorang terhadap ilmu tauhid, bagaimana kita harus bertauhid dan apa saja yang dibahas dalam tauhid tersebut. Dan insyaallah pada malam hari ini, karena kita masih memang pembahasan di awal, kita berupaya untuk mendudukkan beberapa istilah-istilah yang selama ini mungkin kita sudah kenal dan sudah paham atau sudah tahu. Tapi kita berusaha untuk mendudukkan hal ini, apakah memang apa yang kita pahami itu sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama ini. Nah, karena itu insyaallah malam hari ini kita akan membahas tentang beberapa definisi atau istilah-istilah dalam ilmu tauhid. Seperti apa itu iman? Apa itu Islam? Apakah ada hubungan antara iman dan Islam? Apakah seorang itu ketika dia beriman otomatis dia Islam? Atau sebaliknya, ketika dia Islam otomatis beriman?
Kemudian pembahasan tentang apakah kafir itu. Apakah kita dikatakan orang kafir ketika orang itu atau orang-orang yang mungkin yang tidak beragama Islam bisa dikatakan kafir. Kemudian siapakah ahli kitab itu atau hal-hal yang lain. Kemudian pengucapan syahadat ketika seorang itu akan masuk ke dalam ajaran Islam, apakah memang hal itu penting untuk diucapkan atau tidak. Oleh karena itu insyaallah kita akan masuk pembahasan kita, yaitu kita akan membaca atau mempelajari tentang apa itu sebenarnya iman itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-iman, iman. Makasih Pak. Al-imanu fil lughah. Nah, kalau dikatakan atau kita mendengar istilah makna iman, dalam bahasa kita iman disebut dengan iman. Tapi dalam bahasa Arab aslinya bahwa iman itu artinya at-tasdiq, pembenaran atau membenarkan. Sehingga dalam bahasa Arab ketika orang itu dikatakan huwa mu'min, secara bahasa diartikan bahwa dia diartikan dengan bahwa dia adalah orang yang membenarkan. Qala Ibnu Manzur fi lisanil Arab. Ibnu Manzur berkata dalam lisan Arab. Ibnu Manzur ini adalah ulama ahli bahasa, berasal dari wilayah Afrika. Saat sekarang ini beliau ada yang mengatakan bahwa perbatasan antara Tunis dengan Libya. Beliau Ibnu Manzur ada yang mengatakan Al-Libi, ada yang mengatakan At-Tunisi. Kira-kira seperti itu. Tapi pada dasarnya Ibnu Manzur ini adalah orang Afrika dan beliau memiliki sebuah kamus terbesar dalam literatur Arab yang disebut dengan Lisanul Arab. Kalau kita kan mungkin dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kamus yang paling lengkap mungkin kalau bahasa Indonesia adalah KBBI. Itu cuma satu jilid Bapak-bapak. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin kita katakan Harvard atau Oxford, itu yang paling besar. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu banyak sekali kamus-kamus yang menyangkut atau mengupas tentang kata-kata bahasa Arab. Dan yang paling luas atau paling besar adalah Lisanul Arab. Itu sekitar ada lebih dari 15 jilid itu Pak. Jadi kamus itu besarnya hampir 1 meter. Itu isinya berhubungan dengan kosakata dalam bahasa Arab. Sehingga bahasa Arab merupakan bahasa yang paling kompleks atau paling lengkap, sehingga Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa ini. Beliau mengatakan dalam Lisanul Arab itu atau kamus itu bahwa ittafaqa ahlul ilmi minal lughawiyyin wa ghairihim anna al-iman ma'nahu at-tasdiq. Para ahli sepakat, ahli bahasa sepakat mengatakan bahwa iman itu artinya tasdik. Apa tasdik itu artinya tadi? Membenarkan. Ya, membenarkan. Sehingga dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan hal ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Wa ma anta bimu'minin lana, dan tidaklah kamu itu bimusaddiq. Artinya apa? Membenarkan. Sehingga ketika kita dikatakan kita orang yang beriman, sebenarnya kita adalah orang yang membenarkan. Coba ya. Jadi kalau dikatakan dia adalah orang yang beriman, maka secara bahasa diartikan bahwa dia adalah orang yang membenarkan. Nah, tetapi pembenaran ini kan bersifat abstrak. Kita harus masuk ke dalam istilah yang dipahami dalam agama. Sehingga apakah itu iman dalam istilah agama? Wal imanu fil istilahi syar'i, sedangkan dikatakan iman dalam keterangan agama, apa itu? At-tasdiqu bima jaa bihi Rasulul Karim Muhammadun alaihi salatu wassalam mimma ulima minad dini bid-darurah aw ma ashbahaha minal adillati al-yaqiniyah. Seorang dikatakan beriman dalam pandangan agama. Bagaimana? Ketika orang itu membenarkan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimma ulima minad din, dari hal-hal yang diambil dari agama, dalam artian hal-hal itu dipahami secara mudah. Orang-orang ketika dikatakan apakah salat itu wajib? Ya, salat wajib. Tidak ada salat 5 waktu orang yang mengatakan bahwa hal itu tidak wajib. Dikatakan bahwa contohnya Al-Quran apakah berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dipahami, semuanya meyakini bahwa hal itu dipahami secara mudah, tidak ada kesulitan untuk memahami hal itu. Aw ma ashbahaha minal adillati al-yaqiniyah, atau hal-hal yang lain yang dijelaskan dari dalil-dalil yang secara yakin. Jadi intinya bahwa dalam pandangan agama, bahwa dirahmati Allah,
kita ini dikatakan mukmin bagaimana? Apabila kita membenarkan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Qur'an kepada kita. Percaya enggak kita kepada Al-Qur'an? Percaya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang salat. Kita laksanakan salat itu dan kita percaya terhadap ajaran tersebut, maka kita dikatakan orang yang mukmin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita perihal tentang adanya hari kiamat nanti. Percaya enggak kita terhadap apa yang disampaikan Nabi itu? Percaya. Maka ketika kita percaya terhadap hal itu, maka kita dikatakan sebagai orang yang mukmin. Sehingga paslah kita adalah orang-orang yang mukmin. Wa qad fassara an-nabiy alaihi salatu wassalam al-iman fil hadits at-tawil alladhi rawahu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang iman ini dalam sebuah hadis yang panjang. Hadis ini kita sebut dengan hadis Jibril. Mungkin Bapak dirahmati Allah pernah mendengar bahwa ada istilah hadis Jibril, yaitu bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berpakaian putih, kemudian orang tersebut rapi, rambutnya hitam dan tidak terlihat bekas beliau melaksanakan perjalanan jauh. Maka datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat ketika itu tidak tahu apakah orang ini, siapakah orang ini. Kenapa? Karena salah satu adab para sahabat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak banyak bertanya, kira-kira seperti itu, kecuali memang Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka. Nah, ketika seorang laki-laki yang berpakaian putih ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba bertanya, apa itu Islam? Apa itu iman? Kapan hari kiamat dan yang lainnya? Dan apa itu ihsan? Nah, dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada satu pertanyaan dari Jibril tersebut, yaitu bahwa Jibril alaihi salatu wassalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba. Dia mengatakan, qala fa akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu iman. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau menjawab, qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi SAW mengatakan bahwa iman itu apa? An tu'mina billah, bahwa kamu membenarkan adanya Allah Subhanahu wa taala atau percaya terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa malaikatihi, adanya malaikat, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Tetapi tidak sampai sini saja. Ada rangkaian keimanan yang harus kita imani atau kita percaya. Yang terakhir, wa tu'mina bil qadari, dan kalian atau kamu percaya terhadap qadar. Tapi bukan cuma qadar saja atau takdir saja, khairihi wa syarrihi, yang baik dan yang buruk. Nah, nanti insyaallah pembahasan tentang akidah atau iman ini, pembahasan tauhid ini, kita akan membahas tentang satu persatu terkait tentang apa yang dijabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya agar apa? Agar lebih kita yakin kepada apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita membahas Allah Subhanahu wa taala bukan pembahasan tentang bagaimana Allah itu tercipta, bagaimana Allah itu berada dan yang tidak. Tapi tujuan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala atau membahas Allah Subhanahu wa taala agar lebih kenal zat yang maha mulia, zat yang memberikan kita kehidupan, zat yang maha agung, zat yang selama ini kita sembah, dan zat yang akan kita ketemui nanti insyaallah di surga. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Man arafallah, siapa-siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka akan bertambah keimanan padanya. Seperti halnya ada orang diberikan sebuah hadiah. Kalau orang tersebut mengambil hadiah tersebut tanpa mengetahui dari mana hadiah itu, maka bisa jadi rasa terima kasih orang tersebut tidak lebih banyak. Tapi kalau ketika seorang itu diberikan hadiah, kemudian tahu dan kenal siapa yang memberikan hadiah itu, maka terasa terima kasih itu akan lebih terasa bahwa hadiah ini berasal dari si fulan. Sama juga Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada kita berhubungan dengan kehidupan ini, maka kita berupaya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar rasa syukur kita, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih
Makanya kita membahas Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar lebih kenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa keimanan itu terkait tentang kepercayaan kita kepada hal-hal ini. Kepada Allah percaya kita, kepada malaikat, kitab-kitabnya, sampai kepada ketentuan-ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kita musibah, itu harus kita yakini bahwa itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita nikmat, sama juga itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya mungkin dalam hal ini pernah kita sampaikan, sebagian kita itu kan tidak adil, menyatakan bahwa keburukan itu ketika kita meyakini bahwa hal itu bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir itu seolah-olah kita katakan hanya dari Allah Subhanahu wa taala yang buruk-buruk saja. Kalau ada orang contohnya tertimpa musibah, tertabrak mobil, baru kita katakan itu sudah takdirnya. Kira-kira seperti itu. Tapi ketika orang itu mendapatkan sesuatu yang baik, rezeki nomplok contohnya seperti itu, jangan kita katakan bahwa itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah kita dudukkan nanti ketika kita membahas tentang takdir. Bagaimana takdir itu? Bagaimana kita seharusnya berkait tentang takdir itu? Yang dirahmati Allah, intinya bahwa ketika kita mengatakan bahwa saya beriman, maka kita dianggap beriman dalam istilah agama, iman, percaya atau yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap adanya malaikat tadi, kemudian adanya kitab-kitab, rasul, hari akhir, dan kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk itu. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau dikatakan saat sekarang ini bertanya kita, keyakinan kita kepada hal-hal yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, kira-kira bagaimana? Yakin tidak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Yakin. Kalau yakin berarti kita beriman. Yakin tidak kita adanya malaikat? Yakin. Di samping kita kanan kiri adanya malaikat. Kemudian ketika kita akan menghadapi kematian datang malaikat maut. Yakin tidak ada hal itu? Kalau kita yakin berarti kita beriman. Yakin tidak kita terhadap kitab Al-Quran yang Allah berikan kepada kita? Yakin, maka itu beriman. Yakin tidak terhadap takdir? Yakin. Maka kalau kita yakin terhadap hal-hal itu semua, maka kita dikatakan beriman terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imanlah kita itu, Bu ya. Jadi, sedangkan orang yang tidak beriman, bagaimana? Adalah orang yang menolak hal itu semua. Apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka tolak itu. Tidak meyakini dan tidak membenarkan terhadap apa yang diajarkan atau dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti akan kita bahas istilah tersebut adalah disebut dengan istilah kufur atau kafir. Kafir itu adalah orang yang tertutup. Baik, dirahmati Allah. Nah, ketika seorang itu dikatakan beriman, maka dia percaya terhadap hal itu. Bagaimana pertanyaannya? Apabila ada orang yang pertama kali tidak beriman, dalam artian mungkin orang yang lahir dalam keadaan tidak mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Zat yang Maha Esa, tidak mengenal adanya malaikat dan yang lainnya. Kita katakan orang tersebut adalah orang yang kafir atau non Muslim. Kemudian dia akan masuk ke dalam ajaran Islam, akan masuk menjadi orang Islam. Nah, sehingga apa hal-hal yang harus dilaksanakan ketika berpindah dari seorang kafir menuju seorang mukmin? Apakah mesti orang tersebut harus mengeluarkan atau mengucapkan syahadat? Coba ya. Makanya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mereka mengatakan ishtiratun nutqi bisyahadatain fi sihhatil iman. Adanya pensyaratan, yaitu disyaratkan, diharuskan mengucapkan syahadat, kalimat syahadatain dalam kesahan iman itu. Nah, ikhtalafu fi ishtiratin nutqi bisyahadatain li sihhatil iman. Para ulama akidah, ulama tauhid, mereka berbeda pendapat tentang apakah mesti seorang yang akan masuk ke dalam ajaran Islam, berpindah dari kafir menuju keimanan, apakah mereka harus mengucapkan syahadat itu? Gitu. Zahabal jumhur al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Para ulama, yaitu mayoritas ulama Asy'ari dan Maturidi. Nah, ulama Asy'ari ini adalah ulama-ulama Imam Asy'ari, Abu Hasan al-Asy'ari, merupakan pionir atau imam dalam mazhab Asy'ari.
Sedangkan Abu Mansur al-Maturidi adalah imam dari mazhab Maturidiyah. Dan insya Allah dalam pembahasan tertentu akan kita perluas dalam mazhab-mazhab yang membahas tentang ilmu akidah. Nanti banyak ada masuk di sana Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, kemudian Salafiyah, Wahabiyah, Syiah dan yang lainnya. Itu Bahaiyah, kira-kira seperti itu. Mazhab-mazhab yang ada dalam ilmu kalam atau aliran-aliran yang ada dalam ilmu kalam, ilmu tauhid, dan itu penting untuk kita bahas. Apalagi saat sekarang ini kita harus berwanti-wanti. Kita semua masuk dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kira-kira seperti itu. Dan siapakah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Insyaallah ada babnya khusus yang akan kita bahas nanti. Tapi intinya bahwa kita menghindari paham Syiah. Paham Syiah. Ahlus Sunnah wal Jamaah biasanya dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah apabila berlainan dengan paham Syiah dan Mu'tazilah. Gitu. Dan saat sekarang ini jelas di antara beberapa paham yang ada itu, ya Syiah ada enggak Bapak dirahmati Allah? Ada Syiah. Mu'tazilah bagaimana? Mu'tazilah itu juga ada, tapi secara pemikiran atau secara amalnya saja. Sedangkan mazhabnya itu sudah tiada lagi. Orang-orang yang berusaha untuk menghidupkan mazhab Mu'tazilah adalah orang-orang yang berpikiran liberal. Kenapa? Karena identik orang-orang Mu'tazilah ini lebih cenderung mereka mengedepankan akal daripada mengedepankan petunjuk nas atau Al-Quran dan hadis. Nah, kita kembali ke sini. Ulama mayoritas berpendapat bahwa pengucapan syahadatain merupakan syarat untuk hal-hal yang bersifat hukum-hukum duniawi terhadap seorang mukmin. Jadi seorang yang akan berpindah dari kekafiran menuju keimanan, dia disyaratkan untuk mengucapkan syahadatain. Tujuannya agar apa? Agar hal-hal yang bersifat duniawi atau hukum-hukum mukmin tersebut terhadap duniawi, maka itu bisa dijalankan. Contohnya maksudnya bagaimana hukum-hukum duniawi? Masalah warisan, kemudian masalah pernikahan, kita boleh sholat di belakangnya, kemudian dikuburkan di mana? Di kuburan orang-orang Islam. Nah, maksudnya bagaimana? Ketika seorang itu ketika ingin masuk Islam tidak mengucapkan syahadat, tidak ada yang tahu bahwa orang tersebut beriman atau tidak. Contohnya kita katakan ada si fulan lah, George kita katakan ya, atau John ingin masuk ke dalam ajaran Islam, tapi tidak mengikrarkan atau tidak menyatakan ke khalayak ramai atau beberapa orang bahwa dia itu mengucapkan syahadat. Nah, ketika dia mati, contohnya, bagaimana? Apakah dikuburkan di kuburan orang Islam? Kalau tidak tahu ada orang yang mengetahui bahwa dia itu mengucapkan syahadat, kita tidak bisa mengatakan bahwa orang itu orang Islam. Gitu. Sama juga, tidak tahu kita bahwa orang tersebut apa beriman atau tidak. Boleh tidak anak-anaknya, contohnya, bapaknya ketika hidup tidak mengucapkan syahadat secara lisan, tapi mungkin meyakini dalam hati, sedangkan anaknya itu muslim, kira-kira seperti itu. Nah, boleh tidak anaknya mewarisi harta yang ditinggalkan oleh bapaknya itu? Kalau tidak ada pernyataan secara terang-terangan bahwa bapaknya ini masuk ke dalam ajaran Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka anak tersebut tidak bisa mendapatkan harta warisan. Sehingga pengucapan syahadat itu dipahami oleh sebagian atau mayoritas jumhur ulama bahwa seorang yang berpindah dari kekafiran menuju keislaman itu harus mengucapkan syahadat. Tujuannya agar apa? Agar hukum-hukum atau regulasi-regulasi yang bersifat duniawi itu diketahui oleh masyarakat dan bisa diamalkan ketika dia mendapatkan kondisi tertentu. Kita boleh sholat di belakangnya. Kenapa? Karena jelas bahwa orang tersebut sudah beriman. Kita boleh menikah dengannya. Kenapa? Karena orang tersebut beriman. Kita boleh mendapatkan warisan dari orang tersebut ketika ada hubungan darah kalau dia itu beriman. Tapi kalau tidak beriman, tidak mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, siapa yang tahu? Keimanan itu mungkin dia hanya meyakini bahwa aku meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ada. Allah menciptakan. Tapi kalau tidak diikrarkan, nah bagaimana? Ada pendapat mengatakan bahwa dia itu mukmin di depan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mukmin di depan manusia. Nah, yang ideal bagaimana? Mukmin di depan Allah Subhanahu wa taala dan mukmin di depan manusia. Mengapa? Karena dia percaya kepada Allah secara hati,
kemudian manusia atau masyarakat mengetahui bahwa orang tersebut adalah orang yang beriman juga. Sehingga ketika dia mati contohnya bisa dikuburkan di mana? Di kuburan orang-orang Islam. Dan masyarakat juga bisa mensolatkan dirinya ketika dia mati tersebut. Nah, oleh karena itu yang ideal mukmin di depan Allah Subhanahu wa taala dan mukmin di depan masyarakat. Makanya salah satunya bagaimana caranya? Pengucapan syahadat itu penting. Gitu. Tapi bagaimana Ustadz? Ada beberapa orang-orang tertentu yang mereka itu ada indikasi atau ada kemungkinan dipahami bahwa mereka itu mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pernah terlihat mengucapkan syahadat. Ada Bapak dalam hati Allah? Ada. Contohnya, ada seorang ulama namanya Maurice Bucaille. Maurice Bucaille ini seorang dokter ahli bedah. Dan kalau kita baca tentang biografinya, dokter ini menjadi dokter ahli di kerajaan Saudi. Raja Faisal dan yang lainnya atau Anwar Sadat di Mesir menjadikan dokter ini sebagai dokter ahli untuk pihak kerajaan. Nah, termasuk dokter yang memang cenderung meneliti tentang kehebatan-kehebatan Al-Quran. Beliau dalam bahasa Perancis dan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ada bukunya ini, membuat buku tentang Islam, kalau nggak salah Islam, Bible, dan ilmu pengetahuan. Dan ada satu buku beliau tentang Fir'aun. Dia mendedikasikan dirinya meneliti tentang Fir'aun itu. Kenapa? Karena dalam Al-Quran ada satu ayat yang menjelaskan tentang penjelasan Fir'aun bahwa jasadnya itu akan diselamatkan. Al-yauma nunajjika bibadanika litakun liman khalfaka ayah. Jadi Fir'aun atau kita katakan mumi yang sekarang itu masih ada, Farao, itu dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menenggelamkan Fir'aun itu, jasadnya itu akan diselamatkan. Kenapa? Karena akan menjadi pertanda, pengingat bagi kita semua kepada siapa? Kepada orang-orang yang hidup setelah itu, bahwa ada pemimpin diktator yang disebut dengan Fir'aun. Tujuannya agar apa? Agar jangan jadi seperti Fir'aun, gitu. Makanya kalau kita membahas tentang julukan-julukan dalam Al-Quran, biasanya ketika Al-Quran menyebutkan istilah julukan, itu bukan jangan dipahami berhubungan dengan arti satu kata saja, tidak. Coba ya. Contohnya Al-Quran menyebut julukan Fir'aun. Jangan dipahami bahwa Fir'aun itu satu orang, tidak, Bu. Bapak Ibu. Fir'aun itu julukan kepada seorang raja, gitu. Raja. Makanya dia berganti-ganti. Ada Fir'aun 1, 2, 3. Ada Ramses 1, 2, 3. Jadi Fir'aun itu bukan satu orang. Itu julukan bagi Raja Mesir. Itu. Dan tidak semua Fir'aun itu juga adalah orang-orang yang ahli maksiat atau orang-orang yang jahat, tidak. Ada Fir'aun tertentu yang mereka itu memang baik. Itu. Contohnya Fir'aun, ada yang mengatakan Alexander Zulkarnain. Zulkarnain itu termasuk bagian keluarga Fir'aun. Kemudian contohnya Fir'aun yang hidup pada masa Nabi Yusuf alaihissalam, ada yang mengatakan bahwa itu Fir'aun yang baik, seperti itu. Tapi yang Fir'aun yang dianggap bahwa Fir'aun yang jahat atau yang buruk, itu Fir'aun yang hidup pada masa siapa? Pada masa Nabi Musa alaihissalam. Itu dia. Gitu. Nah, oleh karena itu ketika Al-Quran menyebutkan satu julukan, itu sebenarnya menjadikan indikator kepada kita semua bahwa nanti itu juga pada masa yang akan datang ada muncul orang-orang yang seperti Fir'aun ini. Gitu. Berbeda halnya kalau Al-Quran menyebutkan nama, itu tidak akan berulang kisahnya. Kalau Fir'aun akan berulang kisahnya. Ada Fir'aun pada masa sekarang, ada Fir'aun di Indonesia, contohnya ada Fir'aun di mana? Di Mesir, ada Fir'aun di Malaysia, dan kira-kira seperti itu. Ada Fir'aun tertentu yang memang memiliki sifat-sifat. Tapi kalau kita katakan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu nama, itu tidak akan berulang. Contohnya siapa? Allah menyebutkan nama Maryam. Itu nama Maryam dan kisah Maryam tidak akan berulang lagi, tidak ada. Gitu. Tidak ada orang-orang nanti yang contohnya di masa akan datang atau masa sekarang ini seorang wanita hamil kemudian punya anak laki-laki, anak itu bisa menjadi seorang nabi, itu tidak ada seperti itu. Walaupun mungkin kalau secara kasat mata mungkin ada beberapa perempuan wanita yang hamil
di luar nikah itu kira-kira seperti itu jangan dianggap bahwa cerita Maryam terulang kepada perempuan itu. Enggak, Pak. Nah, itu perbuatan yang salah seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, itu peristiwa zaman now kata Pak Asyhar seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu. Jadi, kalau kita lihat, kita kembali ke sini bahwa ketika orang tersebut kembali terhadap pensyaratan pengucapan syahadat itu, bahwa ketika seorang itu berpindah dari kekufuran menuju keimanan, maka dia harus mengucapkan syahadat. Dan kembali tadi, Mauris Bukai tadi, kita nyambung tadi, bahwa ada ungkapan ketika dia hidup, dia banyak menulis buku tentang apa? Tentang hal-hal yang bersifat agama Islam. Jadi ingin membuktikan tentang Islam ini adalah agama yang sesuai dengan ilmu pengetahuan, kira-kira seperti itu. Isi buku-bukunya banyak mendukung tentang Islam, tapi orang-orang tidak pernah melihat dia itu mengucapkan syahadat. Satu. Kemudian orang tidak pernah melihat mungkin dia melaksanakan ibadah sholat seperti halnya umat Islam. Nah, sehingga pada suatu pertemuan di Maroko, ada orang yang bertanya kepada dia, "Wahai profesor," kita katakan seperti itu, "engkau atau Bapak menulis banyak tentang hal-hal yang bersifat keislaman. Tapi apakah Bapak adalah seorang yang muslim?" Maka ketika itu beliau mengatakan, "Kalau kalian bisa menjaga ini dariku, dalam artian tidak membocorkan apa yang akan aku sampaikan, maka akan aku jawab." Nah, ketika itu orang-orang yang hadir setelah mengadakan ceramah, beliau pidato seminar di Maroko itu, berkumpul dengan beberapa orang dalam ruangan, dan mereka bertanya tentang hal itu, apakah dia muslim atau tidak. Maka beliau mengatakan, saya muslim. Tapi pertanyaannya, kenapa Mauris Bukai ini menyembunyikan, tidak mengucapkan syahadat di depan khalayak ramai? Kira-kira seperti itu. Agar apa? Tujuan beliau kenapa? Karena banyak orang-orang Eropa, orang-orang Barat yang menjadi ahli tertentu, ilmu tertentu, menjadi orang yang ahli, memiliki ilmu yang banyak, kemudian mereka itu dari non-muslim masuk kepada Islam, dan itu mengikrarkan di depan khalayak ramai. Apa yang terjadi? Ternyata mereka itu bisa jadi dibunuh. Satu. Kemudian karya-karya ilmiahnya itu ditarik, tidak boleh disebarkan lagi, dicekal, kira-kira seperti itu. Nah, kenapa Mauris Bukai membuat seperti itu? Agar apa? Agar pertama, dia menyelamatkan dirinya supaya tidak terancam keselamatan jiwanya. Nah, sehingga dia tidak mengucapkan syahadat. Tujuannya agar apa? Agar menjaga hal-hal itu. Gitu. Kita mengetahui bahwa dikatakan bahwa Barat itu adalah orang-orang yang ilmiah, tapi sebenarnya kita tidak seperti itu juga. Mereka itu banyak mencuri, mengambil ilmu dari Islam, Bapak dirahmati Allah, kira-kira seperti itu. Tapi mereka itu tidak fair, gitu. Dan ketika ada contohnya ahli yang pertama kali non-muslim atau kita katakan kafir, kemudian masuk ke dalam Islam, mereka tidak dan membahayakan terhadap ajaran-ajaran mereka, maka mereka berusaha untuk memberangus itu, gitu. Makanya Mauris Bukai ini termasuk orang itu, dia berusaha untuk menjaga apa yang dia buat atau mempertahankan atau menjaga dirinya. Agar apa? Agar menyelamatkan apa yang dia laksanakan itu. Atau contoh pernah kita mendengar termasuk Paulus yang kemarin, yang keberapa saya lupa itu. Nah, itu dia mengatakan bahwa dia juga masuk ke dalam ajaran Islam, menjadi seorang yang muslim. Tapi mengapa dia tidak mengucapkan syahadat? Tujuannya agar apa? Agar menyelamatkan jiwanya. Kenapa? Kalau diketahui bahwa dia bersyahadat depan khalayak ramai, mantan imam tertinggi dalam agama Nasrani, Katolik kita katakan seperti itu, tiba-tiba mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu akan menjadikan goyang keimanan orang-orang Nasrani di mana? Orang-orang Katolik kira-kira di sebagian dunia itu. Dan itu akan membahayakan. Sehingga mereka itu tidak mengucapkan hal itu. Tujuannya agar apa? Menjaga diri mereka. Tapi kalau kita dirahmati Allah, kita orang-orang biasa, contohnya ada orang biasa masuk dari mulai non-muslim, kafir menuju Islam. Nah itu bagaimana? Ya seharusnya diucapkan di depan khalayak ramai. Kenapa? Yang penting tidak ada dirinya itu bagaimana?
terancam untuk dibunuh, kira-kira seperti itu. Tujuannya agar apa? Agar kita bisa menyolatkan dia ketika dia mati contohnya. Tiba-tiba ada orang bersyahadat, asyhadu alla ilaha, ada saudara kita mengatakan dia non muslim, tiba-tiba dia masuk Islam, ya. Kemudian mengucapkan syahadat itu. Jadi, itu kita bisa mensolatkan orang tersebut di mana? Di belakang orang tersebut kita bisa solatkan, salat jenazah. Dan bisa kita kuburkan di mana? Di kuburan orang Islam. Kira-kira seperti itu. Makanya di sini zahaba jumhurul asy'ari rahmatullah ila anna nutqa bi syahadatain syaratun li ijra'i ahkamil mu'min alaihi fid dunya. Apa ya? Min at-tawarus wa tanakuh was salati khalfahu was salatu alaihi wa dafnu fi maqabil muslimin wa mutalabatuhu bis salati waz zakati wa ghairi zalika. وذلك لأن تصديق القلب وإن كان إيمانا إلا أنه باطل خفي فلا بد له من علامات ظاهرة تدل عليه. Mengapa? Karena pembenaran dalam hati, kalau seorang itu hanya sekedar membenarkan dalam hati, menyatakan percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi, tapi tidak diucapkan dengan mulutnya, dalam hatinya, itu tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Itu Pak ya, makanya kita sarankan, contohnya kita memiliki kerabat, teman, ingin masuk Islam, dan jangan ditahan-tahan Pak, jangan tahan-tahan. Contohnya ada tetangga kita, atau teman kita, teman kerja, non muslim, mengatakan saya tertarik dengan ajaran Islam, karena Islam itu adalah ajaran yang indah dan yang lain, contoh seperti itu. Nah, langsung itu Pak, kalau bisa, ajak beberapa orang yang ada, seperti itu, langsung minta kepada orang tersebut untuk mengucapkan syahadat. Supaya apa? Supaya kita langsung mengeluarkan dia dari alam kegelapan menuju alam keterangan. Seperti itu. Jangan diundur-undur. Jangan diundur-undur. Yakin kamu masuk Islam. Tidak seperti itu. Yakin bisa bangun subuh untuk melaksanakan sholat subuh. Gitu. Yakin bisa puasa 30 hari bulan Ramadan gak makan. Kira-kira seperti itu. Nah, itu kita berupaya untuk menghambat orang tersebut menjadi ajaran Islam. Mikir-mikir dia. Kira-kira seperti itu. Bisa enggak ya saya gak makan selama 30 hari? Berat juga itu ternyata, nggak jadi Islam ya. Sholat subuh, bangun pagi-pagi itu ya, kira-kira seperti itu Pak. Nah, dingin, wah, nggak jadilah dia masuk Islam. Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting sebenarnya harus kita tanyakan. Nah, kalau kita mendapatkan tetangga atau siapapun itu menyatakan saya tertarik dengan Islam, saya ingin masuk ajaran Islam. Mau bagaimanapun dia setelah Islam itu terserah dia. Yang penting ketika ada orang yang berupaya atau ingin masuk dalam ajaran Islam, langsung kita upayakan agar dia mengucapkan syahadat. Panggil beberapa orang, Pak ya, panggil beberapa orang. Atau kalau memang bisa dilaksanakan di masjid, disaksikan oleh banyak orang. Nah, bimbing orang tersebut, panggil ustadz atau siapa yang mengetahui cara-cara untuk membimbing orang masuk dalam ajaran Islam. Contohnya mengucapkan syahadat. Nah, ucapkan syahadat di khalayak ramai dengan segera. Supaya apa? Bisa jadi Bapak yang dirahmati Allah, ketika dia mengucapkan syahadat, malaikat maut datang, mati dia. Islam enggak dia? Islam. Kalau kita undur-undur, yakin mau puasa, yakin. Mikir-mikir dia, tiba-tiba sebelum mengucapkan syahadat, malaikat maut datang, mati dalam keadaan Islam atau kafir? Kafir, seperti itu. Akibat siapa? Akibat kita pertanyaan, yakin mau enggak, kira seperti itu. Itu enggak bisa seperti itu. Makanya benar mati Allah, sekali lagi, apabila ada orang yang ingin masuk Islam, segera bimbing untuk mengucapkan syahadat. Agar apa? Agar langsung dia berpindah dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baik, itu Pak ya. Jadi syarat untuk mengucapkan syahadat itu penting bagi kita. Kemudian wa amal muta'abbi bi antuliba minhun nutqa bi syahadatain fa'aba fahuwa kafirun fihima. Gitu. Kalau ada seorang yang dia mengatakan bahwa Islam itu benar, contohnya Islam itu benar, meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang Allah turunkan membawa ajaran, tapi ketika orang tersebut diminta untuk mengucapkan syahadat dan tidak mau atau enggan, kira-kira seperti itu. Nah, itu bagaimana? Nah, itu sebenarnya dikatakan kafir karena dia enggan untuk mengucapkan syahadat. Apa alasan dia kenapa tidak? Mungkin dia mengatakan bahwa Islam benar. Islam adalah agama yang benar. Tapi dia enggan untuk mengucapkan syahadat itu. Nah, itu termasuk orang-orang yang kafir. Kita katakan seperti itu. Kenapa? Karena tidak mau mengucapkan syahadat yang menjadi syarat regulasi ketika orang itu berpindah dari kafir menuju ke keislaman. Baik.
Wa man aqarra bilisanihi wa lam yusaddiq biqalbihi kal munafiq fahuwa mu'min fil ahkamid dunyawiyah ghairu mu'min 'inda Allah Ta'ala. Sedangkan orang-orang yang mengucapkan dengan lisannya, ya, dengan lisannya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, ya, kira-kira seperti itu. Walam yusaddiq biqalbihi, lisannya menyatakan syahadat tapi hatinya tidak percaya. Nah, itu bagaimana? Itu disebut dengan orang munafik, Bapak ya. Jadi lisannya saja mengatakan, contohnya, ya, Islam itu adalah agama yang seperti ini. Saya bersyahadat, saya yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lisannya saja. Tapi hatinya itu tidak meyakini itu. Itu disebut dengan apa? Orang-orang yang munafik. Nah, itu bagaimana? Dia mukmin fil ahkami ad-dunyawiyah. Kita, orang yang mendengarkan ucapan dia bersyahadat, mengatakan benar Islam dan yang lainnya, dia itu dikatakan orang yang beriman secara duniawi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hakikat hatinya, sehingga dia tidak dikatakan tidak mukmin di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Ustaz? Kita salatkan enggak? Kita salatkan. Karena tidak tahu apakah keimanan contohnya ada orang datang tiba-tiba Pak ya, tiba-tiba datang gitu, mengucapkan syahadat gitu. Kan banyak sekarang Pak ya, modus-modus tertentu. Penipuan-penipuan berkedok masuk Islam itu Pak. Banyak itu Pak. Ada orang, contohnya 2 orang suami istri, pernah saya membaca itu, atau beberapa masjid pun ada. Datang mengaku bahwa dia adalah seorang yang mu'allaf, contohnya seperti itu, mu'allaf. Meminta bantuan kepada BKM masjid untuk ini, itu, dan yang lainnya. Tiba-tiba ternyata bukan orang yang muslim. Dia cuma menjadikan itu sebagai apa? Sebagai modus untuk mendapatkan ya apa yang dia cari. Gitu. Minta izin kepada BKM tinggal di masjid tertentu karena mungkin dia masuk Islam diusir oleh keluarganya, kira-kira seperti itu. Gitu. Ternyata ya bukan Islam yang hakiki. Gitu. Dia cuma menjadikan mu'alafnya itu atau keislamannya itu modus untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Gitu. Nah itu bagaimana? Yaitu bisa jadi kalau dia itu meninggal ketika dia mengatakan dia mukmin, ya kita wajib secara fardu kifayah untuk mensolatkan dia. Tapi Allah mengetahui terhadap hatinya, apakah memang dia itu beriman atau tidak. Kira-kira seperti apa yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita lihat di sini, kesimpulannya bahwa pertama syarat ketika seorang itu ingin masuk Islam harus mengucapkan syahadat. Mengapa? Karena ketika orang tersebut mengucapkan syahadat, kita bisa melaksanakan hal-hal yang bersifat duniawi kepada orang tersebut. Mati bisa kita kuburkan di kuburan Islam. Ketika dia punya anak, kita bisa menikah dengan anaknya. Ketika mungkin anaknya dia meninggal, anaknya muslim, bisa mendapatkan warisan dari orang tersebut. Itu Pak ya. Kemudian ada orang yang mukmin di depan kita dan mukmin depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi mengucapkan syahadat. Tapi ada orang-orang tertentu yang memang contohnya yang mengancam dirinya ketika dia mengucapkan syahadat. Gitu. Karena ada hal-hal tertentu yang memang dia jaga. Bagaimana? Sebenarnya dia itu mukmin di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak mukmin di depan masyarakat, depan manusia. Nah, itu bagaimana? Itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi Paulus contohnya, itu kan? Itu. Dia tidak mengucapkan syahadat, tapi hatinya meyakini bahwa dia itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana? Kalau dia meninggal, kita tidak bisa mensolatkan orang tersebut. Dikuburkan di mana? Tidak bisa dikuburkan di kuburan orang Islam, karena tidak ada pernyataan secara jelas bahwa dia mengucapkan syahadat. Tapi berhubungan dengan di akhirat nanti, tidak tahu kita, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi dia masuk surga karena hatinya terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada orang yang mengucapkan dengan lisannya, tapi tidak dengan hatinya, itulah orang-orang yang munafik tadi. Bagaimana hukum duniawinya? Kalau dia meninggal, ya kita wajib mensolatkannya. Berhubungan dengan akhirat bagaimana? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dimasukkan surga atau dimasukkan neraka? Tidak tahu. Wallahu a'lam. Coba ya. Jadi kesimpulannya bahwa itu tadi, dan sekarang orang yang mukmin itu beriman kepada Allah. Bagaimana dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang menolak, kita katakan tadi orang yang beriman itu menerima apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana terhadap orang yang tidak menerima apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa sebutan bagi mereka? Sebutan bagi mereka itu adalah sebutan orang-orang yang kafir. Kafir. Jadi contohnya
Kita katakan orang intinya apabila ada orang yang tidak menerima ajaran Islam, ajaran yang dibawa Nabi SAW, maka orang tersebut dikatakan kafir. Gitu. Nah, hanya saja kita katakanlah, contohnya saat sekarang ini, bisa tidak kita mengatakan terhadap orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kita sebut mereka orang-orang kafir. Secara substansi mereka itu ya kafir seperti itu. Kenapa? Karena mereka tidak menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Jelas kan? Apakah mereka melaksanakan sholat? Datang ke sini, Bapak Ibu? Tidak. Apakah mereka mengucapkan syahadat? Meyakini bahwa Allah itu esa? Tidak. Seperti itu. Membayar zakat? Tidak. Ketika mereka tidak mengerjakan itu semua, maka jelas mereka dikatakan orang yang kafir. Nah gitu, Bu ya. Jadi kita boleh menyebut mereka sebagai orang-orang yang kafir. Karena sebenarnya kalau kita lihat juga, istilah kafir ini kan mungkin pada masa-masa yang beberapa belakangan ini kan agak sedikit menjadi gonjang-ganjing, Pak ya. Nah, memang ada hal-hal tertentu yang harus kita jaga nanti. Dalam artian bahwa berhubungan dengan hubungan muamalah, kehidupan sosial itu bagaimana? Contohnya ada saudara kita, tangga kita lewat non-muslim, kita katakan orang Nasrani, woi kafir, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ngajak berantem nih gitu. Nah, ada tangga kita pergi, mohon maaf, pergi ke rumah ibadahnya. Kita katakan, woi kafir, mau kemana? Seperti itu. Itu tidak boleh juga seperti itu. Nah, kenapa? Karena sebenarnya pada dasarnya kafir itu berasal dari bahasa Arab kafaro, kufur, artinya tertutup. Gitu. Makanya mereka yang tidak menerima ajaran Islam itu tertutup untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Tertutup untuk mengenal Allah, tertutup untuk mengenal Nabi, dan semuanya itu mereka dikatakan kafir, tertutup. Gitu. Sehingga ketika mereka tidak menerima itu, ya kita katakan mereka itu kafir. Itu ya. Dan sama juga sebenarnya kita ini juga dianggap kafir oleh mereka. Jadi istilah kafir sebenarnya netral, Pak ya. Bukan cuma ada pada orang yang tidak muslim saja gitu. Kita yang muslim ini dianggap juga kafir. Dalam Quran, kafarna yang mengajarkan pernyataan kafir sama. Kafarna bikum wa bada bainakum. Quran ada seperti itu. Kisah Nabi Ibrahim. Kami kafir terhadap apa yang kalian sembah. Gitu. Sama juga ketika kita tidak menerima ajaran pemahaman mereka. Contohnya kita tidak menerima ajaran Nasrani seperti itu. Sama juga kita dikatakan orang-orang yang kafir gitu, Pak. Gitu. Dalam pandangan mereka. Maka sebenarnya sah-sah saja. Saya juga kafir gitu. Contohnya kita dikatakan, wahai orang Islam, kalian kafir. Iya, kami kafir seperti itu. Baru tahu, dari lahir kami kafir sudah seperti itu. Kafir dengan siapa? Kafir dengan ajaran kalian. Sama juga seperti halnya kalian kafir dengan ajaran kami seperti itu. Tuh ya. Cuma kan istilah kafir ini kan agak sedikit menjadi istilah yang tidak nyaman. Seperti itu, Pak ya. Kalau orang dikatakan kafir, seolah tidak beragama gitu. Seolah tidak beragama. Padahal sebenarnya kafir ini istilah yang netral. Di Quran saja Allah mengutuk qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Itu. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani secara substansi mereka dikatakan orang-orang yang kafir. Hanya memang ada istilah tertentu. Al-Quran menggunakan istilah lain. Tidak menggunakan istilah kafir. Menggunakan apa? Istilah ahli kitab. Ahli kitab. Maka Yahudi, Nasrani itu disebut dengan istilah ahli kitab. Itu Pak ya. Pertanyaannya, Yahudi Nasrani sekarang itu disebut ahli kitab atau tidak? Ya, mereka masih dikatakan ahli kitab. Seperti itu. Masih bisa dikatakan ahli kitab. Kenapa? Karena memang kitab-kitab bedanya antara musyrik contohnya Pak ya. Contohnya antara orang musyrik dengan orang ahli kitab contohnya. Kalau ahli kitab ini mereka ada bimbingan Nabi contohnya. Ada kitab suci yang membimbing mereka gitu. Kalau musyrik bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Contohnya orang-orang musyrik Makkah. Mereka itu percaya terhadap adanya Tuhan. Kalau ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, la yakunullah, mereka mengatakan Allah. Tapi mereka itu di samping percaya terhadap Tuhan, mereka menjadikan sesembahan-sembahan lain. Ada Lat, ada Uzza, ada berhala-berhala. Maka dikatakan musyrik. Apa arti musyrik itu? Yaitu mereka menserikatkan, menggabungkan antara penyembahan Tuhan dengan penyembahan yang lainnya. Dikatakan orang yang musyrik.
Nah, orang-orang musyrik Makkah, mereka tidak memiliki kitab suci. Tidak ada nabi di mereka. Gitu. Ada nabi orang-orang nabinya Abu Jahal? Tidak ada. Gitu. Mereka cuma menyembah berhala. Ada kitab suci mereka? Tidak ada. Tapi kalau Yahudi, Nasrani, itu ada nabi. Walaupun istilah tahrif atau diselewengkan itu ada. Orang Yahudi, Nabi Musa, kira-kira seperti itu. Orang Nasrani, Nabi Isa alaihissalam. Kitabnya ada Injil dan Taurat. Maka mereka dikatakan ahli kitab. Tapi kalau orang musyrik, tidak semuanya dikatakan ahli kitab. Kira-kira seperti itu. Nah, kembali tadi bahwa apakah masih ada orang-orang ahli kitab saat sekarang ini? Ya masih ada. Karena mereka memiliki kitab suci yang membimbing mereka. Walaupun semuanya tidak murni dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Isa atau Nabi Musa. Itu ya, kira-kira seperti itu. Hanya ketika Al-Quran menyebutkan istilah ahli kitab atau Yahudi, Nasrani, kebanyakan Al-Quran itu makomnya atau posisinya itu menjelaskan kepada kita kecaman-kecaman. Kecaman-kecaman. Jadi jangan seperti Yahudi, jangan seperti Nasrani. Coba ya. Nah, oleh karena itu, kita kembali tadi bahwa istilah ahli kitab ini masih ada. Dan dalam pembahasan fikih juga, pembahasan fikih, kita boleh menikah dengan perempuan-perempuan ahli kitab. Tapi bagaimana? Apakah ahli kitab yang sekarang ini? Tidak. Gitu. Ahli kitab yang mereka itu dahulu, yang menjaga atau mengamalkan ajaran Nabi Musa alaihissalam dan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Sehingga dalam istilah Al-Quran disebut dengan wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Bukan ahli kitab, utul kitab. Nah, tapi sekarang bagaimana? Boleh tidak kita menikah dengan perempuan-perempuan Nasrani atau Yahudi? Tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi. Kenapa? Karena mereka, walaupun mungkin masih ada penyebutan ahli kitab, tapi mereka itu bukan utul kitab. Bedanya apa? Kalau ahli kitab itu umum. Kalau utul kitab adalah orang-orang yang memahami atau mengamalkan ajaran Nabi Musa dan ajaran Nabi Isa alaihi wassalam. Itu yang benar-benar seperti itu. Sehingga mereka dikatakan utul kitab. Walaupun mereka orang Yahudi, orang Nasrani, tapi yang benar-benar mengamalkan ajaran Nabi Isa dan Nabi Musa alaihissalam. Kembali tadi bahwa terakhir bahwa mereka bisa kita sebut dengan kafir dan kita juga sebenarnya mereka sebut sebagai orang kafir. Hanya dalam muamalah sehari-hari itu ya, dalam Al-Qur'an prinsipnya la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum. Kita boleh bermuamalah dengan mereka. Boleh berbuat baik dengan mereka, boleh berjual beli dengan mereka. Kira-kira seperti itu. Dalam masalah muamalah, dalam masalah akidah agama sudah jelas ada perbedaan antara kita dengan mereka. Itu pertama. Dan yang kedua, masalah julukan panggilan. Secara substansi mereka kita katakan adalah orang yang kafir. Contohnya, yang tidak mengamalkan ajaran Nabi Muhammad atau tidak menerima ajaran Nabi Muhammad. Tapi tidak boleh juga kita katakan mereka itu, "Weh, orang kafir, mau kemana?" Seperti tidak boleh seperti itu. Nah, gitu. Contohnya kita dalam pertemuan kita katakan, contohnya ada pertemuan tuh Pak ya di balai desa, gitu kan. Jangan dikatakan saudara-saudara kami yang kafir, tidak boleh seperti itu. Katakan saudara-saudara kami yang non muslim. Gitu. Karena dalam ilmu mantik contohnya, dalam pembahasan bab kata-kata, itu bagaimana kita pintar atau menggunakan istilah kata itu Pak. Contoh gini Pak, ada pembahasan namanya muhassal ma'dul adami. Gitu, Pak. Muhassal itu contoh gini, muhassal itu berilmu. Kemudian ma'dul itu tidak berilmu. Adami itu bodoh. Berilmu, tidak berilmu, bodoh. Itu Pak ya. Kalau berilmu positif jelas. Tidak berilmu dengan bodoh itu yang negatif, itu Pak ya. Cuma antara dua ini, tidak berilmu dengan bodoh, kira-kira Pak, yang mati Allah. Itu adik-adik mereka diskusi juga di sana itu. Baik. Mereka ngadakan konferensi itu Pak ya. Yang penting jangan konferensi jual masjid itu Pak. Itu baik. Kita kembali ke sini. Ya. Antara ungkapan tidak berilmu dengan bodoh, kira-kira lebih lembutan mana Pak? Dalam pembicaraan contohnya. Tidak berilmu. Contohnya ada anak-anak kita katakan, dasar anak bodoh, seperti itu. Marah enggak dia Pak kira-kira? Marah. Contoh, adik atau kamu tidak berilmu.
Itu kan. Makanya jangan di sini seperti itu. Itu lebih lembut, mungkin dia tidak akan marah seperti itu. Supaya contohnya kita katakan orang berambut, tidak berambut, botak. Botak gitu. Itu kan seperti itu. Nah, itu kan kata-kata kalau sebagian orang kan akan marah seperti itu, kasar itu seperti itu. Makanya tadi muslim, tidak muslim, kafir. Nah, seperti itu. Makanya untuk masalah muamalah, bagaimana kita bisa menjaga hubungan dengan ta'ayush, sosialisasi sosial dengan masyarakat yang non-muslim itu, maka pintar-pintar kita menggunakan istilah itu. Dan kita secara substansi mengatakan mereka itu kafir. Tapi secara muamalah harus kita jaga. Seperti halnya mereka mengatakan kita kafir. Itu tidak masalah gitu. Contohnya saya dikatakan orang non-muslim, contohnya dikatakan Sugi itu orang kafir. Saya tidak marah seperti itu. Ya karena memang saya kafir terhadap apa yang dia yakini seperti itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita bedakan bahwa antara hubungan muamalah harus kita jaga. Bagaimana kita berupaya untuk memberikan julukan-julukan itu. Seperti halnya Al-Quran itu ada pendapat mengatakan, contohnya pendapat seperti ayat Quran, Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Saya pernah membaca tapi saya lupa di mana, di tafsir apa. Nabi Muhammad SAW sebenarnya itu tidak tega mengatakan orang-orang yang datang ketika itu, menyebut mereka itu sebagai orang-orang yang kafir. Tapi karena Allah lah memerintahkan kepada Nabi untuk mengatakan kepada mereka orang-orang kafir, maka Nabi itu mengatakan kafir. Itu Pak ya. Poinnya bagaimana? Nah, kita juga seperti itu juga. Jadi jangan mudah sembarangan mengatakan, kafir, gitu. Bahkan ada sekarang ini kan sebagian aliran itu kan dalam Islam juga yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka, kafir itu di neraka. Kafir itu pula di neraka. Supaya kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu, nih kita disebut sebagai Islam jelas. Kalau kita menerima apa yang diajarkan Nabi SAW, maka kita Islam. Kalau kita menolak itu, maka kita dikatakan orang yang kafir. Supaya jadi jelaslah bahwa mana Islam dan mana tidak Islam. Dan sebenarnya kita masih ada menggantung sedikit ini. Insyaallah mungkin akan kita bahas di pembahasan sambungan pekan depan insyaallah terkait tentang makna Islam itu sendiri. Gitu. Apakah makna ini mungkin disambung? Apakah Islam itu otomatis ketika seorang itu dikatakan Islam dia mukmin, Muslim dia mukmin, atau ketika dikatakan mukmin dia otomatis Muslim? Gitu. Maka nanti di sini ada pernyataan atau pembahasan pendapat Imam Ghazali bahwa antara makna Islam dengan makna iman itu, antara Muslim dengan mukmin itu ada persamaan makna, terkadang sama dan terkadang tidak. Gitu. Jadi ketika terkadang Al-Quran menggunakan istilah Muslim, istilah mukmin dipahami sebagai istilah Muslim. Gitu. Dan terkadang Al-Quran menggunakan istilah Muslim dipahami sebagai mukmin. Jadi sama. Contohnya saya Muslim, maka saya dikatakan mukmin. Saya mukmin, maka dikatakan saya itu Muslim. Tuh, jadi ada persamaan. Tapi terkadang juga Al-Quran tidak menyamakan itu. Gitu. Contohnya dibedakan antara mukmin dengan muslim dalam Quran. Kenapa? Ini berhubungan dengan orang-orang munafik. Contohnya orang-orang munafik mengatakan qalatil a'rab amanna. Orang-orang Arab itu orang-orang yang menyatakan lisan mereka beriman itu oleh Allah Subhanahu wa taala dibedakan. Jangan katakan kalian itu beriman. Katakanlah kalian itu Islam. Mengapa? Karena mereka hanya mengucapkan itu di lidah mereka saja, tidak dalam hati mereka. Makanya bagi orang-orang munafik itu bisa dikatakan mereka itu muslim, tapi mereka tidak dikatakan mukmin, gitu Pak ya. Makanya ada perbedaan makna Islam dengan makna iman. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita di sini semua kita Islam dan kita iman, gitu Pak ya. Kita iman dan kita Islam. Kenapa? Karena keimanan kita di lisan dan di hati juga. Di lisan dan di hati juga insyaallah. Baik, dirahmati Allah, ini mungkin kajian kita pada malam hari ini. Oh gitu, baik insyaallah. Ada waktu lagi. Baik. Jadi intinya ini tidak panjang lagi, cuma tadi pembahasan tentang apakah ada persamaan antara Islam dengan iman.
Apakah semua orang Islam itu dikatakan iman? Iya. Bisa jadi dikatakan bahwa kita insya Allah satu sisi kita seorang itu dikatakan Islam, maka dia beriman. Dikatakan iman, maka dia itu Islam. Kecuali memang kita lihat ada orang-orang tertentu yang mungkin cuma mengucapkan dia itu Islam hanya di mulutnya saja. Itu Pak ya. Contohnya, saya Islam, tapi minum-minuman, itu Pak ya. Tapi masih ya main apa Pak? Main gaplek gitu. Itu bagaimana? Nah, itu bisa dikatakan dia itu cuma Islam. Dia itu bukan iman. Tapi kalau ada orang mengatakan saya iman dan dia tiap hari datang ke masjid contohnya, sholat, tingkah lakunya itu mencerminkan bahwa orang tersebut adalah orang yang memang beriman, maka dia itu Islam dan iman dan Islam. Itu Pak ya. Maka bisa bedakan kapan kita menyebut orang itu hanya Islam saja dan kapan kita katakan orang itu adalah iman dan Islam. Baik, mungkin itulah Pak ya kira-kira insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan keimanan yang mantap dalam hati kita dan insyaallah akan kita upayakan membahas tentang pembahasan ini agar menambahkan kecintaan kita terhadap ajaran Islam ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum tutup ada diskusi Pak atau bagaimana ini? Baik, cukup? Pas? Baik, silakan. Waalaikumsalam.